Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, waktu Indonesia bagian tengah. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepada seluruh penonton setia daripada Pedagogika TV, hari ini saya berada di Fakultas Ilmu Pendidikan, tepatnya di lantai pertama Fakultas Ilmu Pendidikan. Di ruangan yang istimewa ini sudah ada orang-orang yang kemudian berperan penting dalam Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, bisa dilihat secara saksama ada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Bapak Dr. Arwil Dayanto, juga ada IKA alumni yang dihadiri langsung oleh Dewan Pembina, Ketua IKA dan juga pengurus IKA alumni Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini diskusi ataupun bincang-bincang tentang mengenai Hari Guru Nasional. Nah, di Indonesia atau pada kondisi saat ini Hari Guru diangkat tema nasionalnya tentang bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, itu ini adalah tema yang sangat menarik. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sudah dihadiri oleh pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan, juga sebagai orang tua kita tercinta, dan juga ada abang-abang kita di IKA alumni. Nah, kita akan membahas bagaimana peran guru di tengah-tengah kondisi pandemi COVID, juga kontribusi IKA, baik itu dalam Fakultas Ilmu Pendidikan, baik itu dengan sesama mahasiswa dan juga seluruh alumni-alumni daripada Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, jadi tidak berlama-lama lagi, kita langsung mulai pada sesi pembahasan, karena saya yakin dan percaya seluruh yang menonton ataupun yang menyaksikan daripada pembahasan kali ini pasti tidak akan sabar juga. Jadi langsung saja pada sesi pertama kepada orang tua kita tercinta, juga selaku senior Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Arwil Dayanto. Jadi apa kabar Pak? Alhamdulillah, Aldi. Siapa? Alhamdulillah. Ya, jadi beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, juga sebagai orang tua kita. Jadi Pak, saya ingin bincang-bincang sedikit Pak, dari awal masuk ataupun di Indonesia, dan lebih terspesifik di Gorontalo, masuknya dengan wabah saat ini, pandemi COVID-19. Apakah ada cerita ataupun kisah-kisah sedikit, baik itu hal-hal yang kemudian bagi Bapak sendiri selaku pimpinan di Fakultas Ilmu Pendidikan, apakah ada hambatan atau ada keuntungan-keuntungan lain dalam hal meningkatkan produktivitas daripada Fakultas Ilmu Pendidikan? Seperti itu Pak. Ya, terima kasih para penonton Pedagogika TV maupun adik-adik mahasiswa maupun Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Pendidikan. Kami sampaikan hari ini, insya Allah kita sedang mempersiapkan suatu kegiatan yang spesial untuk memperingati Hari Guru dengan mengadakan Pedagogika Award. Jadi Fakultas Ilmu Pendidikan sangat mengapresiasi pentingnya ujian, pentingnya penghargaan bagi guru. Karena selama ini memang banyak sekali punishment atau hukuman yang selalu diberikan kepada guru. Nah, ternyata dalam pendidikan tidak mesti harus melalui hukuman itu, harus diberikan melalui pujian. Oke, kalau kita melihat dan mencermati apa yang menjadi pertanyaan Aldi ini menarik nih, ya.
Ini apa yang terjadi saat ini 2 tahun belakangan ini tentang pandemi COVID. Memang di Fakultas Pendidikan termasuk fakultas yang agak jarang mengindahkan, artinya disuruh work from home. Nah, lebih banyak justru bekerja di kantor. Jadi teman-teman di Fakultas Pendidikan ini sebenarnya ada larangan atau himbauan agar tetap bekerja di rumah, tapi sebagian tetap juga ada yang bekerja di kantor. Itu menunjukkan antusiasme bekerjanya sangat tinggi sekali. Kami mengapresiasi itu, tapi memang di dalam kondisi itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat. Pertama, dampaknya apa? Pimpinan fakultas, mulai dari dekan, wakil dekan, ada beberapa dosen yang kena COVID. Alhamdulillah kena COVID itu tidak sampai mengakibatkan korban jiwa. Kita bersyukur semua teman-teman tetap sehat. Ini yang kami harapkan. Memang COVID ini menakutkan, Aldi, tapi kita tidak boleh juga takut terus-menerus, ya, sehingga kita tidak bisa bekerja. Itu pertama. Jadi motivasinya dari dalam diri dulu. Kalau imunitas kita bagus dan kesehatan kita bagus, stamina kita bagus, insya Allah kita bisa melewati masa-masa kritis itu. Nah ini, ada hal-hal yang inovasi yang kita lakukan. Pertama, memang di Fakultas Pendidikan ada 5 jurusan, ya, 5 jurusan. Kita berharap 5 jurusan ini, 1 jurusan ini tahun ini akan diakreditasi A. Ya, ini PAUD, selebihnya sudah terakreditasi A. Jadi kita bersyukur 80% Fakultas Ilmu Pendidikan ini sudah terakreditasi A. Dan kita berharap tahun depan itu terakreditasi internasional. Ada berapa yang akan terakreditasi. Ini langkah-langkah progresif yang kita lakukan, termasuk bagaimana tetap selama pandemik ini indeks kinerja fakultas itu tidak turun. Nah, jadi terutama dalam hal tridharma perguruan tinggi, mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, ini harapan kami. Alhamdulillah kinerja kita sampai saat ini kita berada pada angka dari 11 fakultas kita masih masuk 5 besar. Nah, ini menunjukkan produktivitas kita tetap terjaga. Nah, apa yang perlu kami lakukan ke depan? Tentu dukungan dari alumni. Alhamdulillah kehadiran alumni hari ini tentu menjadi suatu kegembiraan. Apalagi di ulang tahun guru ini, ya, Keprin. Ini dari semua alumni ini dari 5 jurusan semuanya mewakili. Nah, yang jadi gurunya Zeprin. Nah, jadi selamat Hari Guru Zeprin. Ya. Kami berharap pada Hari Guru ini ada momen penting yang bisa kita lakukan. Ya, sekarang alhamdulillah Zeprin, semua penerima pedagogika award dari nomor 1 sampai nomor 3 itu akan kita berikan hadiah. Dan sponsornya lumayan banyak kan. Termasuk bagi teman-teman guru ya memiliki video yang bagus. Jadi viewer dan like-nya yang banyak itu akan mendapatkan hadiah juga. Nah, ini kita bertabur hadiah. Ya, jadi kita berharap termasuk insya Allah besok kami mengundang alumni untuk hadir di Aziza, ya, untuk bisa melihat bagaimana band legendaris Stekip, ya, untuk bisa unjuk gigi itu. Nah, supaya kita bisa terhibur. Selama pandemik ini mungkin belum pernah kita lihat live konser. Nah, jadi nanti kita atur jaraknya tetap protokol kesehatannya dengan ketat kita atur. Jadi ini hal-hal yang kita inovasikan. Sekaligus kami ingin sampaikan kepada alumni, kita punya namanya Pedagogika TV. Jadi ini side business yang mau kita lakukan sebagai BLU. Kita berharap tahun depan pedagogika ini sudah dimonetisasi, ini bisa mendapatkan income bagi fakultas. Ya. Sekaligus kita memiliki namanya radio streaming. Nah, ini bisa nanti IKA alumni mengisi acara ini. Acaranya santai saja, hiburan, ya, hiburan dan informatif.
Yang terakhir kita punya Pedagogika News. Ini koran online dan koran cetak. Semua bisa dipublikasikan. Ini langkah-langkah progresif yang kita lakukan. Mohon dukungan dari IKA Alumni. Mungkin ini sebagai preambulnya, pembuka dulu hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan perkuliahan. Nanti mungkin ada pertanyaan lebih lanjut ya. Kami tunggu dari Aldi. Ya, baik, terima kasih Pak Dekan. Wah, luar biasa. Tadi ada beberapa hal yang bagi saya ini cukup luar biasa. Seluruh penonton yang berbahagia. Jadi di Fakultas Ilmu Pendidikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan bahwa dari persentase 100% itu mencapai 80% yang sudah terakreditasi A, dan targetnya dari ataupun misi daripada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan bahwa di tahun-tahun berikut akan dimaksimalkan untuk bisa terakreditasi secara internasional seperti itu. Jadi kurang lebih ada 4 jurusan di Fakultas Ilmu Pendidikan itu yang sudah terakreditasi A. Nah, Bapak, kemarin saya juga sempat pantau kegiatan serta rutinitas aktivitas yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan terkhusus dalam penanganan COVID-19. Kemarin saya melihat kontribusi nyata Fakultas Ilmu Pendidikan dalam penanggulangan COVID, yakni tentang vaksinasi dan juga kontribusi dari kawan-kawan mahasiswa yang tergabung dalam Ormawa untuk memperhatikan adik-adik mahasiswa yang kemudian itu menimba ilmu di Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak kira-kira seperti apa? Oh iya, kita sangat care sekali dengan COVID ini, sehingga kita memiliki kerjasama dengan Polda. Termasuk kegiatan ini kita dibantu hand sanitizer dan pelaksanaan vaksinasi. Ini sudah 2 kali dengan jumlah yang luar biasa. Bahkan di daerah-daerah Bolihuto itu kita melakukan vaksinasi juga teman-teman dosen secara berkelompok. Nah, yang 2 kali ini di fakultas kita itu animonya sangat tinggi sekali, di atas 250 satu hari. Jadi bahkan kita melebihi dari yang dilaksanakan di auditorium. Ini bukan yang dilaksanakan di auditorium, jumlah pesertanya sedikit, bahkan dilaporkan sedikit animonya. Ini menunjukkan bahwa kita mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi sekitar kampus ini kita berharap betul-betul herd immunity terbentuk. Dan kita berharap nanti kalau sudah 70%, 80% itu buka masker semua. Karena memang kita sudah percaya diri kalau ini sudah vaksinasi pertama dan kedua itu boleh masker kalau jumlahnya sudah mencapai 80 atau 70%. Kami berantusias lah untuk itu. Sehingga vaksinasi kedua ini sudah mencapai di atas 60%. Tinggal 10 atau 15% ke depan, mudah-mudahan ini bisa tercapai akhir tahun ini. Kalau akhir tahun ini tercapai Aldi, ya kita silakan saja dosen-dosen dengan mahasiswa tanpa masker mengajar dengan tetap protokol kesehatan. Tapi yang penting kami tetap merekomendasikan selama ini COVID belum berakhir tetap pakai masker. Ya, karena memang kita tidak tahu siapa yang kena dan siapa yang membawa, kan. Jadi selama ini kita tetap menganjurkan protokol kesehatan karena memang jumlah kita belum mencukupi persyaratan yang di WHO yang diberikan oleh WHO, yakni 80%. Mudah-mudahan ya dukungan alumni, mahasiswa dan tendik dan serta dosen itu bisa divaksin sebanyak 80%. Terima kasih Bapak Dekan. Dari penyampaian pertama, penyampaian kedua, saya melihat harapan daripada Bapak Dekan terlebih khusus kepada Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan. Berhubung di sini ada Ketua Dewan Pembina dan juga pengurus IKA Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan, barangkali kita sedikit-sedikit bertanya. Jadi di sini ada Bang Jeffrin selaku Dewan Pembina IKA Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan, juga sebagai senior kita, sebagai abang kita yang kemudian
juga sebagai guru yang mendedikasikan dirinya untuk seluruh generasi muda sebagai ombak estafet daripada cita-cita daripada bangsa ini. Nah, jadi karena sudah ada Bang Zefrin terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan tadi, sebelumnya saya ingin tanyakan Bang, kondisi ataupun keadaan IKA alumni di kondisi pandemi saat ini kira-kira apakah ada yang sulit Bang, atau mungkin ada hal-hal yang kemudian menggelitik daripada IKA alumni tersebut? Karena begini, pada saat ini kondisi pandemi COVID-19 kita melihat dengan berkembangnya era teknologi, digitalisasi handphone dan lain-lain, peran dan ataupun fungsi daripada guru dan juga komunitas-komunitas ini terminimalisir karena saatnya perkembangan teknologi. Kira-kira bagaimana IKA alumni menyikapi persoalan ini? Mungkin seperti itu Bang, pertanyaan awal dulu. Oke, baik. Terima kasih Bung Aldi. Pertama, karena ini merupakan peringatan Hari Guru Nasional, maka saya ingin menyampaikan selamat Hari Guru Nasional untuk seluruh teman-teman guru di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Pedagogika Award yang kedua, karena yang 2020 Pak Dekan ya, 2020 kemarin saya juga pernah ikut gitu. Ya juara satu. Jadi tahun ini ya, diberikan kesempatan dulu untuk teman-teman alumni yang lain. Nah, menjawab pertanyaannya Bung Aldi tadi, saya ingin bercerita mungkin Pak Dekan, karena di awal-awal pandemi itu mungkin hampir seluruh guru di Indonesia itu agak kebingungan, agak ketakutan gitu. Ketika tiba-tiba di hampir seluruh wilayah Indonesia dibuatkan instruksi bahwa seluruh pembelajaran itu yang zona orange itu, zona merah dan zona orange itu basisnya di rumah. Jadi dikembalikan ke rumah. Jadi siswa belajar di rumah, guru mengajar di rumah. Nah, hampir seluruh guru itu merasa kebingungan. Kebingungannya bagaimana? Tiba-tiba di waktu yang begitu cepat, guru ingin menyesuaikan diri dengan beberapa aplikasi, beberapa teknologi yang sebenarnya itu tidak familiar di guru-guru. Nah, mungkin saat itu turunlah yang namanya peraturan Sekretaris Jenderal Pendidikan saat itu nomor 15 tahun 2020 kalau tidak salah, tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi COVID-19 tahun 2020, dan di situ sudah dituangkan bagaimana peran orang tua, bagaimana peran guru, bagaimana peran masyarakat saat proses pembelajaran. Nah, ketika dibuka pedoman tersebut, maka yang terlihat adalah guru dalam tanda kutip dipaksa 10 kali lipat untuk belajar menggunakan berbagai aplikasi dalam proses pembelajaran. Jadi yang tidak biasa buka Zoom, yang tidak biasa buka Google Meet, yang tidak biasa pakai Google Classroom, itu dipaksa untuk bisa menggunakan itu. Begitu Pak Dekan. Jadi hampir semua guru teriak, ini agak susah kalau kita mau pendekatan daring, sehingga tawaran di Persesjen itu kalau memang tidak bisa daring, maka pendekatannya luring. Pendekatan luring itu bisa melalui buku teks pelajaran, atau bisa modul, atau bisa memanfaatkan radio lokal, memanfaatkan TV lokal. Dan kemarin Kota Gorontalo ya, itu memanfaatkan TV lokal. Tapi hampir seluruh wilayah, saya melihat kalau khusus Kota Gorontalo itu memanfaatkan pendekatan pembelajaran berbasis daring. Jadi pendekatan pembelajaran di masa pandemi COVID itu ada dua. Yang pertama, pendekatan pembelajaran sifatnya daring dalam jaringan, dan pendekatan pembelajaran sifatnya luring, luar jaringan. Tapi kalau ada sekolah yang infrastrukturnya tidak memadai, itu bisa memakai pendekatan luring. Nah, saya berbincang dengan Ketua PGRI Provinsi, Pak Dekan juga merupakan Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Beliau menyampaikan gini, sebenarnya kalau mau ideal ada dua variabel yang
menentukan keberhasilan menentukan keberhasilan ketika pembelajaran itu berhasil di masa pandemi. Kalau kita mau pakai pendekatan daring. Yang pertama adalah skill gurunya atau kualitas gurunya. Dia mampu menggunakan seluruh perangkat yang ada, mulai dari seluruh aplikasi, seluruh learning management system dikuasai dan seterusnya. Jadi skill. Yang kedua yang menentukan adalah perangkat. Perangkat masuknya apa? Infrastrukturnya terdistribusi dengan baik, misalkan jaringan internet harus di seluruh kota di wilayah Gorontalo infrastruktur internet itu sudah memadai. Yang kedua adalah perangkatnya. Gurunya harus memiliki laptop, siswanya minimal harus punya handphone. Nah, pertanyaannya pada saat itu, apakah seluruh gurunya mampu menggunakan itu, seluruh aplikasi yang ada? Itu pertanyaannya. Yang kedua, apakah seluruh siswa mempunyai handphone sebagai perangkat daring? Nah, jelas pada saat itu memang kita berpikir ya mau tidak mau, suka dan tidak suka pembelajaran ini harus dilaksanakan karena kita ingin memutus mata rantai COVID-19 pada saat itu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, seluruh gerakan-gerakan IKA itu kita maksimalkan. Mulai dari IKA yang tergabung dalam forum komunitas KKG, komunitas kerja guru, kemudian forum komunitas guru kreatif, IKA yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia, dan seluruh IKA alumni Fakultas Ilmu Pendidikan yang tergabung di forum-forum guru pada saat itu melaksanakan yang namanya pelatihan. Jadi mulai dari KKG sampai di forum-forum yang lain melaksanakan yang namanya pelatihan, berbagi dengan guru-guru yang lain bagaimana cara memanfaatkan learning management system dan pendekatan tatap muka virtual dalam proses pembelajaran di siswa. Nah, itu dulu yang kita galakan. Nah, sehingga kami pada saat itu dan beberapa teman yang lain sampai pada sampai dengan sekarang ini kita terus menggalakkan dengan penggunaan teknologi informasi. Kami menyampaikan bahwa ada dan tidak adanya pandemi, teknologi informasi itu menjadi hal yang wajib dan utuh diketahui oleh guru. Karena kita kan sekarang ini apalagi kebijakan Pak Menteri, Pak Dekan, bahwa sekolah itu akan ada namanya program digitalisasi sekolah. Sehingga seluruh gurunya itu dipersiapkan mengetahui seluruh perangkat yang ada. Mulai dari bisa mengakses internet, kemudian membuka aplikasi yang memudahkan pembelajaran. Oleh karena itu, berbagi, sharing dengan teman-teman guru lain itu menjadi hal yang prioritas bagi seluruh alumni. Jadi di sekolah itu minimal kita mendapatkan satu guru yang menjadi tutor sebaya bagi guru-guru yang lain. Bahkan kami mengadakan tidak henti-henti mengadakan webinar, seminar gitu untuk bagaimana guru-guru mengetahui teknologi informasi dalam dimanfaatkan proses pembelajaran. Nah, di akhir 2020 kami cukup mengapresiasi itu, di mana kami dan para guru berusaha untuk belajar terkait teknologi, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kami sangat mengapresiasi lahirnya Pedagogika Award pada kan. Karena apa? Karena kami itu merasa diapresiasi, begitu. Merasa diapresiasi bahwa ketika kami berusaha untuk belajar menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran, maka Fakultas Ilmu Pendidikan bekerja sama dengan PGRI Provinsi itu membuat sebuah kegiatan dalam rangka Hari Guru, mengapresiasi para guru yang menggunakan teknologi informasi, bahkan yang temanya hari ini inovasi pembelajaran ya Pak Dekan, inovasi pendidikan yang berinovasi di masa pandemi. Jadi tidak menggunakan teknologi saja, tapi berinovasi di masa pandemi itu diberikan reward oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi kami seluruh guru yang ada di Gorontalo sangat mengapresiasi dan berbangga hati ketika agenda-agenda kegiatan-kegiatan seperti ini itu dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi sampai dengan saat ini seluruh guru sudah sangat familiar. Tidak ada kalau kita tanya sekarang nih guru, Pak Aldi, Bung Aldi bisa uji petik saja. Telepon salah satu guru tanya apa itu Zoom. Pasti mereka Zoom itu mau rapat atau mau tatap muka virtual, pasti mereka tahu. Apa itu meeting? Apa itu Meet, Google Meet? Pasti mereka tahu. Jadi artinya dengan sosialisasi, dengan adanya pandemi itu, jadi ya mempercepat guru-guru para teman-teman guru itu bisa mengenal teknologi. Saya kira itu dulu Pak Ali.
sangat menarik apa yang disampaikan oleh abang kita, Bang Jeffrin. Jadi terkait dengan kondisi saat ini seperti sedikit banyaknya yang disampaikan oleh abang kita, kakak kita. Jadi Bang, ada dari penyampaian abang, saya terpikir dan juga ingin bertanya. Nah, bahwa di Gorontalo ya ada kurang lebih 6 kabupaten kota. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi ataupun informasi yang saya dapatkan bahwa hari ini guru itu bukan juga dipaksa, tapi memang pada kondisi COVID itu untuk terselenggaranya pendidikan yang maksimal dan juga merata, maka itu adalah tugas dan tanggung jawab guru sekalipun dibuatkan dalam satu kebijakan seperti itu. Nah, yang menariknya adalah di Gorontalo sendiri ada beberapa daerah dan juga ada beberapa wilayah tempat itu yang belum terjangkau oleh jaringan. Nah, sedangkan kita bicara persoalan digitalisasi pasti akan berkaitan erat dengan persoalan jaringan itu sendiri. Nah, apakah ada harapan-harapan khusus terkait dengan kondisi saat ini? Baik itu harapan kepada pemerintah ataupun kepada orang-orang yang kemudian bagaimana mampu memecahkan ataupun memberikan win-win solusi sehingganya amanat daripada undang-undang bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan itu bisa tercapai sebagaimana mestinya. Seperti itu Bang, mungkin bisa dijelaskan. Ya, yang pertama, saya cukup berbangga begitu untuk teman-teman guru yang berada di wilayah pelosok Pak Dekan. Karena di masa pandemi dengan situasi dan kondisi kekurangan perangkat begitu, mereka bisa memastikan bahwa siswanya tetap terlayani, siswanya tetap mendapatkan pembelajaran, walaupun mungkin tidak secara penuh gitu, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Nah, yang kedua, kalau kita bisa lihat beberapa cerita, misalkan salah satu alumni yang berada di Atinggola, Pak Munawir Patilima, cerita di sana kan juga akses internetnya cukup sulit gitu. Nah, itu bahkan dibuatkan film pada kan, film pendek bagaimana proses belajar guru itu dari rumah ke rumah pada kan, turun dari rumah satu ke rumah yang lain, kemudian mengajar di sana. Jadi dari 30 siswa mereka harus turun ke 30 rumah. Jadi difilmkan itu sampai-sampai gurunya yang mengalami sakit gitu. Jadi itu ada filmnya itu di YouTube-nya Pak Nawir. Nah, bahkan saya juga mengapresiasi beberapa guru itu, misalkan di SMP pada kan, bahkan membuat terobosan bekerja sama dengan Telkomsel itu. Jadi bekerja sama dengan Telkomsel meminta perangkat pembelajaran sehingga pada saat itu Telkomsel memberikan akses jaringan begitu pada kan. Sehingga justru ketika pelaksanaan ANBK itu pada masa Covid, justru orang-orang yang di pusat kotanya pergi ke pelosok untuk mendapatkan jaringan. Bahkan di situasi dan kondisi tersebut, akses internetnya juga dipakai oleh masyarakat itu. Jadi itu merupakan salah satu terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh para alumni. Dan harapannya juga mungkin ya di Hari Guru Nasional seperti ini akan ada perhatian khusus dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kabupaten kota untuk memprioritaskan gitu, minimal akses internet di masing-masing kabupaten kota yang sekolahnya ya itu berada di bagian pelosok. Itu harapan besarnya untuk pemangku kebijakan di pemerintah daerah. Saya kira itu, Bung Aldi. Terima kasih atas penyampaiannya Bang. Jadi memang sangat luar biasa ya upaya daripada guru yang kemudian ada sajak ataupun kata-kata bijak bahwa guru ini yang melahirkan segala bentuk elemen yang kemudian ada dalam satu negara. Tanpa guru semua tidak bisa akan diteruskan seperti itu.
Nah, berhubung di akhir tadi disampaikan oleh Bang Jeffrey, jadi teman-teman sekalian, seluruh pemirsa daripada Pedagogika TV, Bang Jeffrey ini adalah Dewan Pembina Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, terima kasih Bang. Di sini juga ada Ketua Umum IKA Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, jadi bicara tentang alumni Fakultas Ilmu Pendidikan, di sini sudah ada abang kita. Jadi di awal saya perlu informasikan kepada seluruh pemirsa daripada Pedagogika TV bahwa di Universitas Negeri Gorontalo ataupun usia Universitas Negeri Gorontalo kurang lebih masuk pada usia 58 tahun, dan perlu saya informasikan bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan adalah fakultas tertua yang kemudian melahirkan fakultas-fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, karena basically daripada tujuan ataupun Fakultas Ilmu Pendidikan itu sendiri sebagai guru dan juga sebagai tutor, maka di sini saya ingin bertanya kepada abang kita yang sangat gagah dan memberikan dedikasi kepada adik-adiknya. Nah, kira-kira Bang Zulfikar sebagai Ketua IKA Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan, pandangan abang terkait dengan kondisi saat ini dan juga sebagai Fakultas Ilmu Pendidikan ataupun Ketua IKA, bagaimana perasaan abang terkait dengan jumlah daripada IKA alumni yang begitu banyak bisa terakomodir dalam satu ruang lingkup, dan mungkin abang punya cita-cita terkait dengan mau dibawa kemana arah IKA alumni itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, terima kasih. Ini soal alumni di masa COVID ini sebenarnya dari tahun 2018 ini kita sudah masuk di era disrupsi sebetulnya. Hanya saja karena kebetulan ada COVID, maka era disrupsi itu dipercepat, dipaksa lebih cepat. Ya mungkin kalau tidak ada COVID, ya era sekarang ini mungkin akan terjadi di 2028 mungkin masih malas-malasan. Era Zoom, era virtual ini mungkin ya 2028 mungkin baru bisa terjadi. Nah, kebetulan di alumni FIP ini tidak semua berkecimpung di dunia pendidikan, termasuk saya. Walaupun pada awal masuk tentunya sudah tahu lulus jadi guru. Kalau saya masuk di manajemen pendidikan, lulus mau jadi kepala sekolah. Ternyata kalau mau jadi kepala sekolah PNS dulu. Nah, jadi di luar itu banyak juga teman-teman kita yang tidak berkecimpung di dunia pendidikan. Saya bersyukur teman-teman yang alumni yang berkecimpung di dunia pendidikan ikut aktif membantu para guru yang kesulitan di era disrupsi ini. Lalu bagaimana dengan alumni yang tidak berkecimpung di dunia pendidikan? Nah, di awal-awal 2019 itu, awal-awal COVID, kita bahkan aktif karena banyak saudara-saudara kita yang kena PHK waktu itu. Nah, beruntung dari ternyata ada faedahnya juga buat mereka, Pak Aldi. Banyak juga ternyata yang korban-korban PHK itu sekarang sudah punya bisnis sendiri. Sekarang, nah, apa tadi pertanyaannya, Pak Aldi? Ya, dari awal yang kita sering gaungkan, kita ini prinsipnya kita muhuyula. Jadi kita saling baku angkat, baku kasih jalan, itu yang sering kita gaungkan. Jadi kalau ada teman-teman kita yang kebetulan keluar dari kampus belum terserap misalnya, itu kita teman-teman alumni secara aktif mencarikan jalan agar supaya dengan cepat terserap. Sama juga kalau kayak ini
ada beberapa yang ikut. Kita kemarin sempat bikin ini juga Pak Dekan, tapi kayaknya Pak Yayan tidak sempat lapor ke Pak Dekan. Jadi kita sempat bikin kayak pelatihan untuk teman-teman yang ikut CPNS. Iya, tryout, kita sempat bikin tryout ke teman-teman alumni yang ikut CPNS. Nah, alhamdulillah ada di sini satu alumni tryout masuk ke 4 besar ya. Ya, masuk grade. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan. Kita baku tarik, baku kasih jalan. Itu sampai hari ini prinsip kita masih sama, kita orang kasih jalan sesama alumni. Terima kasih Abang. Jadi sangat mulia sekali apa yang menjadi upaya daripada IKA alumni tersebut ataupun saling support seperti itu kesimpulannya Bang ya. Nah, terkait dengan apa yang kemudian menjadi penyampaian dari Ketua IKA alumni Fakultas Ilmu Pendidikan, mungkin ada terakhir pertanyaan dari saya Bang, juga sekaligus closing statement karena berhubung waktu kita terbatas, jadi mungkin kita akan lanjut pada pertemuan-pertemuan berikut. Nah, pertanyaannya, kira-kira harapan juga daripada IKA alumni, dan tadi kan kita mendengar apa yang menjadi penyampaian Bapak Dekan kita, bahwa saya menarik kesimpulan ada harapan-harapan besar juga daripada dekan kepada seluruh alumni ataupun lebih terkhusus pada ikatan alumni Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin seperti itu Bang, kira-kira ada harapan apa yang kemudian melalui kesempatan kali ini bisa kita bahas secara bersama-sama dan mungkin bisa disampaikan juga sekaligus closing statement-nya Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi, ini di era disrupsi. Kenapa konten-konten yang hadir sekarang ini hanya banyak diisi oleh hal negatif, orang joget-joget misalnya. Nah, mestinya itu diisi oleh konten-konten yang bermanfaat. Satu-satunya adalah pedagogika ini. Nah, mungkin karena kita yang berkecimpung di situ jarang mengisi ruang itu, maka yang banyak muncul di beranda entah di media apapun itu adalah konten-konten yang negatif. Nah, saya bersyukur hari ini ternyata Pedagogika TV subscribe-nya sudah 3.700. Nah, ini luar biasa. Berarti ada satu lagi wadah konten yang akan menghiasi media sosial kita. Nah, ini tentu hal positif. Lalu tentu ini akan didukung oleh alumni. Nanti Pak Yayan itu di-share saja di semua alumni harus subscribe. Kita ini ada ribuan alumni saja yang subscribe. Kalau kita alumni semua kompak subscribe ini YouTube ini bisa sampai 10.000 ini. Ya kan? Nanti ini kita akan masifkan ini. Terus untuk teman-teman alumni, saya berharap juga ini ada beberapa alumni kita, tolong yang sudah di pengangkatan dosen, saya minta tolong kita sama-sama support dalam bentuk apapun itu. Oke, itu saja. Silakan. Terima kasih Bang Zulfikar selaku Ketua IKA. Mungkin kita bisa dengarkan juga langsung daripada Bapak Dekan selaku pucuk pimpinan di Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga selaku orang tua kita, closing statementnya Pak terkait dengan pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas kedatangan teman-teman alumni Fakultas Pendidikan pada hari yang spesial ini, Hari Guru Nasional. Karena memang Fakultas Pendidikan dari 5 jurusan semuanya berorientasi untuk menjadi guru dan tenaga kependidikan. Jadi kita pada hari ini memang hari yang berbahagia, sama-sama memperingati. Jadi kehadiran teman-teman alumni tentu bagian daripada kegembiraan kita.
Ya. Yang kedua, kita berharap alumni ini betul-betul terkoordinir dengan baik sebagai potensi yang luar biasa. Budaya huyulah, budaya gontong royong, jangan saling sikut menyikut. Ini pesan saya. Kenapa? Karena memang untuk mendorong teman-teman maju harus saling mendorong, bukan saling menjatuhkan. Karena kita sudah terbukti untuk mengantarkan Presiden BEM itu kerjasama. Ya, saya termasuk mensupport lahir batin, bukan hanya soal wanti-wanti untuk itu. Nah, tahun depan bisa juga alumni menggerakkan kader-kader baru untuk jadi pemimpin, termasuk di tokoh-tokoh masyarakat. Bukan hanya jadi guru, jadi kepala desa. Dulu kita menggagas sekolah untuk kepala desa. Nah, ternyata itu sudah dilaksanakan dengan program studi lain. Nah, tapi kita berharap kita juga menggagas alumni kita, kalau boleh, kalau tidak menjadi guru, ya jadi kepala desa sekaligus. Termasuk menjadi legislatif, ya, eksekutif di pemerintahan. Kita berharap semua peluang-peluang kerja itu bisa digerakkan untuk masuk. Jadi kepada Jul Pikar, Pak Jul, itu didorong alumninya untuk masuk di semua sektor. Jangan hanya berharap jadi guru. Jadi guru, kalau tidak bisa jadi guru, jadi kepala sekolah. Caranya apa? Mendirikan sekolah. Itu cara mudah. Ya, jadi kalau tidak diterima jadi guru, dirikan sekolah, biar jadi kepala sekolah langsung. Nah, kita menerima jadi guru. Nah, itu harus berpikir progresif yang lebih cepat. Jadi kami berharap pada pertemuan hari ini mungkin ada hal-hal yang sifatnya bersifat kreatif dari hubungan alumni ini. Sekretariat mungkin perlu disiapkan. Kita mendorong satu ruangan tersendiri nanti kita siapkan di fakultas ini untuk sekretariat IKA, PIP, UNG itu, sehingga betul-betul terorganisasi, terkoordinir dengan baik, termasuk administratifnya, anggotanya, alamatnya, nomor handphonenya, itu bisa terkoordinir. Jadi saling membantu. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Jul, kami mensupport karena memang hasil-hasil riset kita sudah membuktikan semangat gotong royong adalah perlu kita lestarikan sebagai bagian pada budaya lokal wisdom Gorontalo. Barangkali demikian, karena memang kita ini harus berakhir karena pedagogika award di Azizah harus dipersiapkan dengan baik. Besok Pak Rektor termasuk Pak Dirjen GTK juga akan membuka kegiatan kita. Demikian barangkali Pak Aldi. Terima kasih Bapak Dekan. Mungkin pada sesi terakhir closing statement dari Abang kita, Bang Jeffrin selaku Dewan Pembina Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke. Dari apa yang kita perbincangkan tadi terkait dengan guru di masa pandemi seperti ini, closing statement saya yang pertama, banyak orang yang mengatakan suatu saat nanti guru akan tergantikan dengan teknologi di kelas. Saya pernah bertanya, itu salah satu guru besar Pak Dekan dari Charles Darwin University, saya menyampaikan apakah suatu saat nanti itu guru bisa tergantikan dengan teknologi. Beliau menyampaikan tidak akan bisa. Ini salah satu statement dari guru besar yang ada di Charles Darwin University. Beliau menyampaikan tidak akan pernah, karena guru itu mengajar dengan hati, guru itu sebagai panutan, guru itu sebagai contoh bagi anak-anaknya, dan teknologi apapun tidak dapat menirukan itu. Kemudian yang kedua, saya mengajak kepada teman-teman saya yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya para guru itu. Marilah kita tetap menjaga semangat itu. Semangat mendidik putra-putri terbaik bangsa, dan yang terakhir saya mengajak kita untuk menguatkan posisi kita, bahkan mendukung alma mater tercinta gitu. Fakultas Ilmu Pendidikan di setiap agenda-agenda, di setiap program-program yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih juga mewakili alumni Pak Dekan atas terselenggaranya Pedagogika Award yang merupakan penghargaan bagi kami, bagi para guru yang telah
mengabdi dan berjuang di sekolah-sekolah bidang pendidikan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan berakhirnya penyampaian dari ketiga narasumber kita tadi, maka berakhir pula diskusi kita di Pedagogika TV. Jadi kepada seluruh pemirsa, kawan-kawan mahasiswa, seluruh peserta didik, seluruh lapisan masyarakat, bahwa kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah guru ataupun upaya daripada guru itu tidak akan pernah tergantikan, dan cintailah guru kalian. Dan untuk kepada seluruh guru-guru yang ada di negara Republik Indonesia dan yang ada di seluruh pelosok wilayah, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru, tetap semangat, sehat selalu, karena hal ini penting adanya. Dengan berakhirnya penyampaian dari segala narasumber, maka berakhir pula diskusi kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.